Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Ibu, yaitu materinya klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Nih, sebelumnya ya, kalian tahu kan apa itu ayam? Ayam bisa bergerak. Kemudian mobil juga bisa bergerak. Tapi mengapa kalau pada mobil tidak dikatakan makhluk hidup? Mengapa? Ya, ada yang membedakan ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya, kita akan bahas ya satu-satu. Yang pertama yaitu bernapas. Untuk bernapas itu mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Kemudian untuk bernapas ada dua, ada bernapas secara aerob dan secara anaerob. Kalau secara aerob itu yaitu bernapas memerlukan oksigen, kalau anaerob tidak memerlukan oksigen. Kemudian untuk alat-alat dari respirasi, yang pertama pada respirasi itu sama dengan pernapasannya. Yang pertama yaitu alatnya ada yang berupa paru-paru. Paru-paru yaitu alat respirasi pada manusia. Kemudian ada yaitu trakea, alat respirasi yaitu pada insekta. Ciri yang makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Bergerak pada hewan dan pada manusia itu geraknya gerak aktif, yaitu disertai dengan perpindahan, dapat dilihat secara langsung. Kemudian alat geraknya bagaimana? Kalau pada vertebrata, pada manusia itu dengan kaki. Kemudian kalau pada ikan dengan sirip. Terus bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah dia itu juga bergerak? Gimana ya tumbuhannya? Bergerak apa enggak? Tumbuhan itu juga bergerak. Geraknya tidak dapat dilihat secara langsung. Jadi dikatakan tumbuhan itu geraknya gerak pasif, tidak dapat dilihat secara langsung. Sebagai contoh misalnya, kalian punya tanaman kalian taruh di jendela, di kamar yang dekat jendela kamar kalian. Ujung dari tanaman tersebut akan mengarah ke arah datangnya sinar matahari ke arah jendela tersebut. Itu buktinya kalau tumbuhan bergerak. Jadi ya, tumbuhan, hewan, manusia itu bergerak. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Kalian bayangkan kalau kalian tidak makan selama 3 hari, badan kalian gimana? Pasti akan merasa lemas, letih, ya, lesu, tidak bergairah. Ya, itu membuktikan kalau kita itu membutuhkan yaitu apa? Makanan. Kemudian berdasarkan cara memperoleh makanan itu ada dua. Ada secara heterotrop dan secara autotrop. Kalau heterotrop itu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk lain. Kalau autotrop itu dapat membuat makanan sendiri. Apa contohnya? Yaitu tumbuhan hijau. Kemudian ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan berkembang itu berbeda. Gimanakah dengan perbedaannya? Untuk pertumbuhan itu bertambahnya ukuran volume pada tubuh makhluk hidup dan bersifat irreversibel. Artinya apa? Tidak dapat kembali seperti semula. Sebagai contoh misalnya, kalian pada waktu masih bayi, kalian kecil, kemudian kalian sekarang sudah SMP, MTS, kalian sudah tinggi, apakah kalian dapat seperti bayi lagi? Pasti tidak dapat. Itulah sifat dari
pertumbuhan. Gimana dengan berkembang? Untuk berkembang itu yaitu perubahan bentuk makhluk hidup menuju fase kedewasaan. Sifatnya berlainan dengan pertumbuhan. Sifatnya yaitu reversibel, dapat kembali seperti semula. Kemudian ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Untuk berkembang biak yaitu menghasilkan keturunan, semakin bertambah banyak. Untuk berkembang biak itu ada secara vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu secara tak kawin, kalau generatif itu secara kawin. Kemudian ciri yang keenam, peka terhadap rangsang, iritabilitas. Pada tumbuhan sebagai contohnya misalnya yaitu tumbuhan putri malu. Bagaimanakah kalau disentuh dia itu akan mengutup daunnya. Kemudian bagaimanakah kalau pada manusia dan hewan? Kalau pada manusia dan hewan itu yang peka terhadap rangsang itu indranya, misalnya pada mata peka terhadap apa? Cahaya. Kemudian kalau pada telinga yaitu pada indra yaitu getaran suara. Kemudian kalau pada hidung yaitu pada bau. Kulit yaitu pada peka terhadap sentuhan, ya itu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kemudian ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, yaitu dari proses metabolisme. Sebagai contoh misalnya pernapasan. Kalau pada pernapasan itu mengeluarkan yaitu karbon dioksida dan uap air. Udah itu aja ya. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Ada yang membedakan yaitu ciri makhluk hidup dengan benda tak mati. Dikatakan dia itu makhluk hidup kalau dia itu apa? Bernapas, kemudian bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Sudah, itu aja ya. Sekarang Bu Ervin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.